Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 10 SMK Assalam Jati Barang. Tentunya pada pagi yang berbahagia ini kita masih tetap dilimpahkan sebuah kenikmatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sebagaimana biasa akan memberikan sebuah materi PPKN. Seperti biasa bahwa masih dalam keadaan pandemi ini, kita akan memberikan sistem pelajaran daring. Dan kebetulan pada kesempatan ini kita menginjak kepada pengertian keadilan dan ketertiban. Kalau kita berbicara masalah keadilan, tentu kalian sudah pernah mendengar bahwa keadilan itu memang segala sesuatu yang diimpi-impikan oleh kita dan oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia, juga termasuk ketertiban. Konteks keadilan ini adalah merupakan sebuah sikap keseimbangan, tidak sewenang-wenang, dan menempatkan sesuatu pada proporsi yang sebenarnya sesuai hukum yang berlaku. Ini kadang-kadang kalau kita berbicara masalah keadilan, punten ini anak-anakku sekalian, kalau pada masa saat sekarang kayaknya masih kurang nampak, masih belum bisa adil secara sepenuhnya. Pengadilan banyak, tetapi kalau untuk mencari keadilan ini kadang-kadang susah. Hukum kadang-kadang tumpul ke atas, kadang-kadang tajam ke bawah. Jadi ini belum bisa dikatakan adil. Jadi kita kembali bahwa yang namanya adil atau sebuah keadilan itu adalah merupakan sebuah keseimbangan, merupakan sebuah ketidaksewenang-wenangan, dan menempatkan sesuatu pada proporsi yang sebenarnya sesuai hukum yang berlaku. Nah, itu adalah konsep keadilan yang sebenarnya. Kemudian ketertiban, adil kemudian tertib. Ini adalah dua hal yang sangat bersenyawa sekali. Buat apa kita adil tapi kondisinya tidak mencerminkan ketertiban? Nah, maka di sini adalah ketertiban itu adalah merupakan sebuah tatanan atau tertata secara teratur dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi apabila suatu dikatakan tertib, itu apabila sudah ada pada tempat yang teratur. Kalau bukan tempatnya tidak teratur, maka itu belum dikatakan tertib. Seperti halnya kayak sampah harus ada di tong sampah. Kemudian hal yang lain yang sekecil apapun kita bisa untuk menerapkan masalah ketertiban. Yang semrawut jadi tidak sermawut. Dalam kondisi apapun kita bisa mendefinisikan tentang masalah ketertiban. Nah, dari macam hal tersebut di atas yang Bapak utarakan ini, kira-kira ada beberapa konsep atau teori tentang masalah keadilan dan juga tentang masalah ketertiban. Di sini menurut teori keadilan, Aristoteles mengatakan bahwa ada keadilan yang komutatif dan ada keadilan yang distributif. Aristoteles mengatakan bahwa keadilan komutatif itu adalah keadilan perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya. Itu adalah kumulatif. Jadi pakar Aristoteles menyampaikan bahwa konsep keadilan itu adalah tidak pandang bulu bahwa siapapun itu sudah berjasa ataupun belum, itu tetap harus diberlakukan sama. Tidak karena ini adalah banyak jasa kemudian diberikan
hal lain kelebihan daripada konteks adil, tidak. Semuanya merata. Selagi kita masyarakat dan rakyat itu berhak untuk mendapatkan sebuah keadilan yang merata. Kemudian keadilan secara distributif ini adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya. Nah, kalau ini adalah kaitan dengan masalah ini sudah punya jasa, maka ini sesuai diberikan penghargaan. Ini adalah konteks adil distributif menurut Aristoteles. Kemudian juga ada keadilan kodrat alam. Di sini Aristoteles mengatakan bahwa keadilan kodrat alam ini adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Ya, karena kita hidup bukan sendiri, tetapi adalah melainkan kita banyak orang, dan kita pun harus mempunyai tingkat sosial terhadap mereka. Saling mengasihi, saling memberi, saling tolong dan menolong, itu tentunya adalah sesuai dengan keadilan kodrat alam yang dinukil dari pendapat Aristoteles. Kemudian juga ada keadilan yang konvensional. Keadilan konvensional ini adalah keadilan di mana kondisi jika seseorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan. Ini keadilan konvensional. Jadi ketika masyarakat sudah bisa menghargai, ketika masyarakat sudah bisa mengikuti dan mentaati aturan-aturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, maka itu baru dikatakan adil secara konvensional. Nah, kemudian ada lagi tentang masalah keadilan perbaikan. Perbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya ada orang yang tidak bersalah, maka nama baiknya harus direhabilitasi. Ini adalah konteksnya keadilan perbaikan, dan banyak prakteknya sekarang. Maka di situ ada aturan atau hukum tentang masalah perundang-undangan, undang-undang tentang kaitan masalah pencemaran nama baik, undang-undang tentang masalah kaitannya dengan pornografi dan sebagainya. Itu karena memang bisa dilaksanakan dengan konteks keadilan perbaikan, agar yang tidak salah menjadi benar-benar tidak salah, agar yang benar menjadi benar. Ini adalah konteks perbaikan. Kemudian ada lagi di sini tentang teori keadilan menurut Thomas Hobbes. Nah, kalau di sini Thomas Hobbes adalah berpendapat bahwa keadilan itu adalah suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu. Artinya bahwa seseorang yang berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakatinya bisa dikatakan adil. Nah, teori ini adalah menurut Profesor Dr. Notonegoro SH, ditambahkan dengan adanya keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini adalah konteks yang disampaikan oleh Thomas Hobbes kaitan dengan masalah keadilan. Jadi orang kalau sudah orang itu bisa dikatakan adil itu apabila sudah memenuhi perjanjian, kemudian sudah memberikan kesepakatan terhadap aturan-aturan, itu baru dikatakan adil. Ini konteks Thomas Hobbes. Nah, ini sekilas tentang masalah konteks keadilan dengan masalah kaitan ketertiban. Nanti mungkin barangkali untuk minggu depan atau pertemuan yang akan datang. Nah, anak-anakku sekalian, dalam penyampaian materi yang sangat singkat ini, tentunya kalian bisa memahami
dari apa yang telah Bapak sampaikan tentang masalah makna keadilan dan ketertiban. Nah, maka dari itu mohon setelah kalian fahami, kalian lihat apa yang nanti akan Bapak sampaikan di YouTube kalian ketika kalian sudah menerimanya, silakan pahami. Dan yang terakhir adalah Bapak ngasih tugas buat kalian. Tugasnya adalah kalian mencari pengertian keadilan menurut pakar ahli yang lain, bukan dari menurut ilmuwan Aristoteles, bukan menurut Thomas Hobbes, tetapi kalian mencari konteks lain keadilan yang kalian temukan, kemudian kalian tuangkan dalam sebuah tulisan. Keadilan menurut siapa? Ini. Keadilan menurut siapa? Ini. Nah, ditulis dalam buku catatan kalian. Nah, itu aja ya. Sekali lagi, tolong kalian mencari teori atau definisi keadilan menurut para ahli yang lain selain daripada ilmuwan Aristoteles dan Thomas Hobbes. Silakan semampu kalian untuk mencari konteks keadilan selain daripada dua ilmuwan tersebut. Demikian anak-anak sekalian, selamat bertugas dan selamat beristirahat. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan. Tolong laksanakan tugas dari Bapak. Akan Bapak apresiasi buat kalian ketika selalu melaksanakan tugas dari Dewan Guru semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.